Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah tentang materi membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Bersama saya, Ernawati SPD. Selamat menyaksikan. Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, dan semangat dalam suatu bentuk gambaran konkret yang berupa bahasa. Kritik adalah tanggapan yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sementara itu, esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ciri-ciri kritik adalah: pertama, memberikan penilaian baik dan buruk sebuah karya sastra. Kedua, penulisan bersifat objektif. Ketiga, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Keempat, menyampaikan solusi. Kelima, tidak terpengaruh siapa penulis karya itu. Adapun ciri-ciri esai adalah: pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Kedua, memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Esai harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Ketiga, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Keempat, mempunyai ciri personal. Hal yang membedakan esai dengan teks yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan terhadap suatu fenomena. Fungsi-fungsi kritik sastra adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pengembangan karya sastra. Melalui kritik sastra, kritikus berusaha memberikan penilaian tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya. Dua, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya sastra. Para kritikus berusaha membantu para peminat karya sastra memahami sebuah karya sastra dengan cara mengungkapkan bagian yang lemah, struktur, komentar, dan interpretasi. Ketiga, sebagai penunjang karya sastra. Kritik sastra mewakili penulis dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra, baik mengenai struktur, bahasa, maupun teknik penceritaan. Fungsi-fungsi esai adalah sebagai berikut. Pertama, menambah dan meningkatkan kuantitas karya sastra yang berbentuk esai. Kedua,
mengembangkan kreativitas dalam membangun ide. Ketiga, memperluas wawasan terhadap perkembangan ilmu sastra. Pembagian kritik sastra dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Berdasarkan bentuknya. Pertama, kritik teoretis. Pemberian penilaian dalam bentuk kritik didasarkan atas prinsip umum. 2. Kritik terapan. Sejauh mana teori-teori sastra diterapkan pada karya sastra tertentu. B. Berdasarkan pelaksanaan atau praktiknya. Pertama, kritik judisial, menganalisis efek-efek karya sastra. 2. Kritik induktif, menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena objektif. 3. Kritik impresionistik, menggambarkan sifat khusus dalam karya. C. Berdasarkan orientasinya terhadap karya sastra. Pertama, kritik mimetik, memandang karya sastra memiliki hubungan atau kesesuaian dengan kehidupan nyata. 2. Kritik pragmatik, memberikan efek kepada pembaca seperti kesenangan, estetik, dan pendidikan. 3. Kritik ekspresif, menelaah hubungan karya dengan suasana kebatinan yang dialami pengarangnya. Keempat, kritik objektif, menganggap karya sastra sebagai suatu yang mandiri dan bebas, baik dari penyair maupun pembaca. Berdasarkan isinya, esai dibagi menjadi 6, yaitu: pertama, esai contoh. Esai yang topik utamanya disajikan dengan menjabarkan contoh yang autentik. 2. Esai perbandingan dan kontras. Esai yang topik utamanya disampaikan dengan cara membandingkannya dengan objek lain. 3. Esai klasifikasi. Esai yang topiknya disampaikan dengan mengklasifikasikannya ke dalam kriteria tertentu menurut pendapat pribadi sang penulis. 4. Esai proses. Esai yang topik utamanya berupa sebuah proses tentang terjadinya sesuatu atau cara membuat sesuatu. 5. Esai sebab akibat. Esai yang topik utamanya menganalisis sebab dan akibat dari sebuah kejadian atau peristiwa menurut pandangan pribadi. Keenam, esai argumentasi. Esai yang topik utamanya berupa pro kontra, mengangkat isu yang masih diperdebatkan di dalam masyarakat umum. Berdasarkan sudut pandang penulisan, esai dibagi menjadi 6, yaitu: 1. Esai deskriptif, melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. 2. Esai tajuk, mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. 3. Esai cukilan watak,
memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. 4. Esai pribadi, ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif, ditulis secara formal dengan nada serius. Keenam, esai kritik, berfokus pada uraian tentang seni, misalnya lukisan. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.